negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak narasumber yang akan menyampaikan paparan materi dan juga terkait dengan penjelasan terkait dengan Perda nomor 2 tahun 2021 tersebut. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Ada berita yang cukup menggembirakan karena di bulan November kemarin dari BSN, Badan Standar Nasional, sudah menetapkan bahwa untuk adanya standarisasi untuk font aksara Jawa yang NJK Ngayogyan dan juga keyboard aksara Jawa, dan mudah-mudahan untuk itu aksara Jawa bisa segera untuk dienkripsi oleh ICANN dan bahasa sastra dan aksara Jawa bisa lebih mendunia, bisa hanya yang bawah. Untuk acara selanjutnya, untuk sesi yang kedua setelah kita lakukan pembukaan, yaitu pemaparan dan juga sambutan dari beliau Bapak Sukron Arif Putati, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah DPRD Daerah Istimewa Jakarta. Yang acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan pematerian oleh beliau Bapak Haji Basuki Djoko Purnomo. Dan selanjutnya adalah pemateri selanjutnya Bapak Dr. Suci Rohmadi terkait dengan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Dan untuk sesi berikutnya adalah kita akan lebih banyak untuk melakukan diskusi tanya jawab terkait dengan pelaksanaan Perda yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk tentunya pertama yaitu pemaparan dan sambutan kepada beliau Bapak Sukron Arif Putati, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. 15 menit cukup Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi dalam budaya sangat berbagikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang diwakili oleh Bapak dari Bapak Perencanaan Bapak Suci Rahmadi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kalasan Bapak Basuki Djoko Purnomo. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan juga pengajar di bahasa Jawa yang tidak di Kabupaten Sleman. Ada dari luar Kabupaten Sleman? Semuanya tahu semua gitu? Ada? Oh, bilang luar biasa. Oh, karena jauh-jauh ke sini mau acara ini lah, luar biasa. Jogja di sini. Sebelumnya sudah kita panjatkan dan kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun dan terbebas dari virus yang hari ini melanda ini. Insya sehat di Pak, Bu. Vaksin ya. Kita sih dari vaksin ya. Dari vaksin ya. Pakai Pak Suci ya. Terima kasih Pak Suci. Karena itu Pak Suci masalahnya. Oke, tak lupa kepada mereka dan juga khususnya ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sapa dan jangan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah senang sekali ini bisa ketemu dengan Bapak
dan sastra aksara Jawa. Tapi saya sudah cerita ke Jawa. Saya kenalan dulu. Kenalan tak saya. Mungkin ada yang sudah kenal ya belum. Nama saya Sugeng Arif Fakih. Hari ini alhamdulillah saya ingin mendapatkan amanah untuk menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024. Ya, Pulau Wakil Nasdem DPR. Kebetulan saya di Komisi D di tangan Pak Puji ini di Dinas Pendidikan salah satunya. Saya dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Saya juga di Bapeda, Badan Perencana Pembuat Peraturan Daerah. Kebetulan saya jadi yang tugas buat Perda ini saya masuk di situ. Kemudian yang dua saya tugas dari fraksi saya juga masuk di bagian anggaran. Jadi ada dua tugas selain komisi, saya masuk di bagian anggaran dan juga koordinasi. Baru pertama di DPR. Jadi sebelumnya saya di media, di Jawa Pos, ada juga yang kantornya dari Polda itu. Kemudian kemarin tahun 2019 meminta untuk nyalon, ya dengan ini bukan pengalaman tapi alhamdulillah karena modalnya cuma buat beli kocok cari teman jaringan saya tiap malam saya bilang silaturahim ke kampung-kampung. Alhamdulillah berkat silaturahim saya mendapat amanah. Kasih aksara tadi sampai disampaikan Mas MC tadi, memang benar hari ini sudah didaftarkan di UNESCO, masuk dalam satu kekayaan kekayaan budaya warisan budaya, dan juga sudah masuk di ini salah satu aksara internasional. Karena ini juga perjuangan dari teman-teman kemarin itu hasil kebetulan saya ada ikut kongres aksara Jawa. Ada. Nah itu kan salah satu yang kita inisiasi bagaimana mendorong agar aksara ini menjadi aksara Jawa ini menjadi aksara yang bisa masuk ke internasional. Itu kita kemarin dibantu dengan dari Pandi. Dan saya ikut di belakangnya juga mensupport kegiatan itu. Alhamdulillah hari ini Kongres Aksara Jawa itu yang terakhir kemarin dilaksanakan 100 tahun yang lalu, hampir 1 abad kemarin terlaksana kembali. Nah ini salah satu yang kemarin sudah mulai diimplementasi dari perda ini. Nah hanya kemudian ketika ngomong perda ini ada 3 hal yang memang kalau kita cermati di perda itu penekanannya satu pada pemeliharaan, ya itu, yang kedua pada pelestarian, dan yang ketiga tentang pengembangannya. Nah, pemeliharaan ini lebih pada sebelum dilestarikan, dikembangkan kan harus ada pakemnya. Baru lama kemarin ngomong soal pakemnya aksara yang terbaru, yang paling aksara, karena ternyata aksara ini macam-macam. Gagraknya, kalau bahasanya gagraknya macam-macam. Ada gagrak Solo itu Siriok Dayak gitu. Ya ngerti ini ya kemarin karena ikut kongres ya. Sebelumnya ya nggak ngerti masalah ya. Nah ada juga gagrak Mayogjan, Carakan dan Cirebon. Ini terpilan nyatokin. Akhirnya kemudian kita sepakati dan juga pakai gagrak Jogja. Ada yang tahu bedanya Jogja sama Solo? Hah? Ada yang tahu? Ada. Ini semua berbahasa Jawa loh. Kayak nulis bahasa Jawa nggak ngerti. Ini tulisan Solo atau Jogja? Ada yang tahu? Ayo, saya ngerti tak kasih ini. Apa ini? Ini keyboard. Apa yang tahu? Ada nggak? Bedanya Jogja sama Solo? Tulisan Jawanya. Nah, pakaiannya sudah jelas beda ya. Beskap sama modelannya ada sama nggak ada itu jelas. Tapi ya, tulisannya ada yang tahu nggak?
Ya simpel sebenarnya, saya dikasih tahu teman-teman kemarin. Ternyata bedanya Jogja sama Solo itu sing Solo itu jejet, yang Jogja. Nah, gampang kan itu? Ben kan Pak, ada tandanya. Karena lebih suasana Pak. Ya, artinya itu sederhana. Kita membedakan Jogja sama, karena mereka juga mengembangkan. Nah, Jogja hari ini, ya, kenapa hari ini Jogja harus ada? Karena kita punya keistimewaan Pak. Untuk bisa menyampaikan kaitannya dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021. Dan ini sudah diundangkan sejak Februari 2021. Saya yakin Bapak Ibu sudah baca, jadi saya nggak perlu banyak bicara sebetulnya. Meskipun kandungan materi ini Perda Nomor 2 ya Bapak Ibu. Jalan pun luas Pak Agus. Wah, Kalau nembe mau saya nembe kalau wingi. Saya berterima kasih ke Pak Supran yang sudah diberi kesempatan untuk ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga diberi kesempatan sama Bu Rita, Pak Mas Supran, Bu Rita Nurmasuti dari fraksi PDIP. Sekarang PKB, besok mungkin fraksi yang lain. Jadi saya hanya matur yang terkait langsung dengan ketugasan kita Bapak Ibu di sekolah terutama ya. Karena ini ada beberapa hal yang memang mungkin tidak menjadi urusan kita secara langsung ya. Oleh karena itu kehadiran Pak Suci ini penting juga karena beliau sekarang Kabid Perencanaan, sehingga kebijakan pendidikan di DIY tentu juga menjadi tanggung jawab beliau. Maka nanti Bapak Ibu silakan usulannya apa kira-kira yang terkait dengan perda ini. Perda ini belum ada pergubnya, jadi sudah disampaikan Mas Supron, belum ada pergubnya. Jadi untuk teknis kemudian pelaksanaannya itu belum diatur detail. Jadi ini masih menunggu nanti turunannya berupa pergub. Ini saya sudah nggak bahas ini di ketentuan umum tentang bahasa Jawa seperti apa, saya tidak akan bahas ini. Kemudian sastra Jawa ini juga seperti ini pengertiannya di sana. Aksara Jawa apalagi Bapak Ibu sudah paham sekali karena penjenengan sampun ono ing pamawas napa malih ingkang sak MC nggih. Sak MC sinten nggih? Enggak ada sih. Nah, kemudian ini juga bagian yang saya itu tertarik dengan ini, bagian dari karya sastra Jawa. Tertarik itu karena kok judulnya begini ya Bapak Ibu, Rekasaning Batin. Rekasaning Batin. Ini karya sastra dan sudah lama ini, sudah lama. Ini tahunnya 1922 ya. Karya sastra yang sudah cukup lama. Ini bagian dari apa yang kita bicarakan. Tadi saya di ruang saya tadi sedang ngobrol dengan Mas Suci, Mas Supran. Ngapunten nggih Pak Suci. Biasa mah nggih Mas Suci, bukan Pak, karena jauh lebih muda gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga bagian dari karya sastra ya, sudah ini apalagi bentuknya adalah di batu, di prasasti ya, seperti itu. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Ini di pasal 2 ini ada asas untuk pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra dan Jawa. Ini asas-asasnya seperti ini ya. Mungkin nanti dibaca sendiri aja asasnya seperti apa. Tapi yang tentu yang harus kita perhatikan asas yang keempat ini, kemanfaatan. Kira-kira dengan perda ini dari sisi kemanfaatan seperti apa? Tadi sudah disampaikan. Anak-anak kita, cucu kita, sepertinya unggah-ungguhnya itu sudah
tidak lagi seperti yang kita harapkan. Neng wong tua lungguh neng pinggir dalan ki yo nek dhisik casak niki yo ber ngoten mawon. Baik, kalau rumiyin kan ada derek langkung, nopo derek pinter. Nah, jadi ini perda ini sebagai pedoman dalam 3 hal. Ini pemeliharaan pengembangan bahasa, sastra dan aksaranya. Dulu itu katanya menurut sejarahnya Mas Sukron tadi bilang yang mau garap itu aksaranya saja dulu itu rencananya. Tapi kemudian ternyata meluas ke bahasa dan sastranya juga. Gitu. Nah, di perda ini tujuannya ini ada ini, ya Bapak Ibu, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, kemudian pembiasaan. Nah, ini yang agak susah di pembiasaan kita Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau naik jalan motor dalam ini jadi sangat sering kalian terapkan pun ngaku bahasa Jawa ini di asli. Wah sering. Katanya guru bahasa Jawa wajib. Nek kula guru biologi buatan wajib. Nah, kemudian kaitannya dengan kedudukannya sebagai bahasa resmi daerah, tapi ini yang tidak lepas dari sebetulnya sifatnya hanya kita tentu pelengkap. Ya ini pelengkap, tapi tetap menjunjung tinggi dari bahasa nasional kita. Ya. Tapi yang tadi sudah disampaikan Mas Sukron bahwa sebetulnya bahasa daerah, bahasa Jawa ini adalah bagian dari proses upaya untuk membentuk karakter yang sekarang mulai nggak kelihatan mungkin ya, masih ada 1-2 tapi sudah jarang kita lihat ya anak-anak kita gitu. Kemudian ini lambang kebanggaan. Oke Pak, ini misalnya bahasa Jawa ini isin, malah lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Jawa. Gitu, nggih. Nah, saat ini anak wedok kula niku malah saat ini kan prodi bahasa Inggris WNJ. Ini sih bahasa Korea barang nggih cang opo. Tapi ya tak hargai gitu ya. Sing nek itu ya angel tidak apa Jawa niku angel. Mu artine apa to, Pak? Ora ngerti. Jane kula tekan. Niku. Zaman riyen kan kosakata yang sudah mulai menghilang. Kojah. Gitu. Ya, monggo jerak ngomong ae ngono kojah. Mojah. Kan. Ini kosakata Jawa yang sudah hilang gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini yang agak susah, nggak jadi kebanggaan. Malah nang sing isin lah, ini repot. Ini yang harus kita bangkitkan lagi kebanggaan untuk kita menggunakan bahasa Jawa itu. Dan ini yang penting, sarana komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat. Masa wong Jawa omongane iki bahasa Indonesia terus sasang. Nah, ini yang kaitannya dengan pemeliharaan, pengembangan itu tugasnya Pak Gubernur secara struktural. Tapi kalau secara fungsional tentu kita semua punya tugas untuk itu sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentu saja. Apalagi guru bahasa Jawa itu punya tanggung jawab moral yang lebih daripada guru biologi gitu. Nah, kemudian ini tadi saya tekankan lagi di sini di pasal 8 ini ada pembangunan watak dan karakter. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Ya. Kemudian fungsi, nah ini fungsi. Sekarang ini ke aksaranya ya, ke aksaranya. Fungsinya ini untuk penulisan, ekspresi, apresiasi seni dan juga pembentukan karakter. Termasuk untuk penulisan. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Jerman pun ini bisa juga ditulis menggunakan aksara Jawa. Ini belum betul ngerti loh. Caranya pripun. Ini yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu. Nah ini kaitannya dengan aksara tadi. Kembali ke aksara tadi Bapak Ibu. Nih,
saya itu ini ngambil dokumennya perpus saya. Jadi ikonnya perpus SMA 1 Kalasan itu adalah candi. Nah, nanti bersani ke perpus itu ada apa kental dengan candi-candi. Nah, ini ada karya anak Candi Kalasan, aksara Jawa terkait dengan Candi Kalasan. Ini jilid satunya. Karya anak-anak. Ini sejarah tentang Candi Kalasan seperti ini. Ini kalau tidak terbiasa, ya akhirnya nanti hilang aksara Jawa itu akan hilang. Kalau tidak dipaksakan ke anak-anak kita. Ini kan salah satu untuk membiasakan. Ya, ini untuk kisah Candi Kalasan itu ada 2 jilid, ya. Jadi yang jilid 2. Ini koleksinya perpus karena ikon uniknya sama Kalasan itu di Candi. Nah, ini juga bagian dari upaya kita di sekolah bagaimana untuk bisa melestarikan aksara Jawa. Tadi saya sudah ngobrol juga dengan Mas Sukron. Gimana Mas ini kalau di kita ngeteknya itu saya itu pernah di WA sama Bu Dewi, tulisan Jawa mumet ah. Nggak bisa bales saya itu. Saya ngeteknya nggak bisa. Ya bacanya 1-2 bisa gitu ya, tapi kan balas iya kan keyboardnya nggak ada muncul tulisannya itu. Dulu mau diinstal kan belum jadi, itu sama Bu Dewi janjinya belum ditepati. Nah tapi tadi itu sama Mas Sukron saya diberi tutorial untuk penggunaan keyboard, tapi di laptop. Ya, belum di HP, yang HP-nya belum. Nanti Bapak Ibu naik kagungan saya diberi ya untuk aplikasinya supaya saya bisa balas WA-nya Bu Dewi kalau pakai aksara Jawa gitu. Ditantangi saya Bu Dewi. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian pembiasaan. Kaitannya dengan pasal 11 ini ya pembiasaan penggunaan bahasa Jawanya. Ini yang perlu juga kita tindak lanjuti. Aksi nyata guru bahasa Jawa itu seperti apa, tidak hanya di keluarga, di masyarakat juga, Bapak Ibu. Ya, saya itu ya se-MC melayatan. Pak Agus kan MC-nya yang gedung. Saya itu sejak masih ketua pemuda dulu ya seringnya MC layatan. Kadang-kadang ya nikahan gitu ya, tapi nenggon acara pawiwahan ya boten bukan wantun. Gini. Nah kemudian ada lagi yang penting, ini pemeliharaan nggak sah kita bahas ya, Bapak Ibu. Ini pembiasaan penggunaan aksara. Nah ini monggo karena juga kemarin beberapa waktu ada kongres ya Bapak Ibu. Kongres. Nah itu bagian dari usaha juga dalam melestarikan termasuk aksara Jawa ini. Jadi aplikasi yang dulu awal itu kan ada Bana Caroko ya dulu. Bana Caroko yang dulu miliknya dinas apa ya dulu itu pernah ada ya dulu. Nah ini juga digitalisasi aksara Jawa itu juga penting. Nah ini tentang pemeliharaan ini bagian dari tanggung jawab pemerintah, termasuk tentu kita. Bapak Ibu itu ada di sini perannya, di ini. Nah, pelaku gitu. Nah tentang bagaimana ketentuan tata caranya ini yang belum ada Bapak Ibu. Tata cara pembelajaran bahasa sastra dan aksara Jawa ini masih menunggu pergub. Pergubnya itulah yang belum ada, masih kita tunggu. Jadi kita belum iya caranya. Itu yang masih kita tunggu. Nah kemudian ini yang penting Bapak Ibu di pengembangan, jadi pengembangan bahasa Jawa ini pasal 15 ini yang menjadi bagian kita ini yang paling penting. Sekarang urusan kurikulum ini nanti
juga Pak Suci itu juga berkepentingan. Di Dinas Depora itu kan ada TPK, tim pengembang kurikulum. Maka beliau yang nanti harus ikut bagaimana mengembangkan kurikulum DIY yang mengakomodasi terkait dengan pengembangan bahasa Jawa. Tapi tentu saja TPK itu kan saya lihat ada nggak ya anggota TPK itu yang dari guru bahasa Jawa? Kita bukan ada. Maka yang harus memberi masukan ke tim pengembang kurikulum DIY itu adalah penjenengan semua. Karena yang tahu persis bagaimana tahu sebetulnya aksi di lapangan itu penjenengan. Bagaimana kemauan penjenengan dan nanti kaitannya dengan pembelajaran sehingga nanti bisa dikembangkan di kurikulumnya DIY ini. Monggo nanti. Kemudian penyusunan bahan ajar. Ini juga harus mengacu ke pengembangan bahasa. Kali ini caranya seperti ini. Memang pengembangan ajar bisa melewati penyusunan bahan ajar. Penjenengan saya yakin sudah nyusun karena saya melihat juga MGMP bahasa Jawa itu sangat aktif, termasuk juga kaitannya dengan katanya RKS apa itu gitu ini. Iya. Dan monggo nanti ini bahan ajar ini bisa dikembangkan lagi dengan berbagai inovasi dan kreativitas penjenengan. Nah, pengembangan bahasa Jawa ini pun bisa juga melalui beberapa ini yang saya merah ini yang sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini ya. Media online ini bisa kita gunakan juga. Medsos kita gunakan. Kemudian tadi penyusunan materi ajar. Tapi ini khusus penutur asing. Jadi kayak apa ya? Menyusun buku pintar untuk orang asing. Bukan dari Bapak Ibu. Nulis gitu misalnya. Nulis. Jadi buku bahasa Jawa tapi untuk ditujukan untuk orang asing berarti itu harus ada bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Pun monggo bijing direalisasikan membuat buku percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa tapi untuk orang asing. Untuk orang yang DIY pun biasa. Pemanfaatan teknologi ini juga penting kita kembangkan. Maka aplikasi-aplikasi perlu kita kembangkan terus, ya, Bapak Ibu, supaya bahasa Jawa, sastra, aksara itu bisa berkembang terus. Saya kebetulan waktu itu SMA Kalasan itu kan pernah program RSBI. Saya kebetulan koordinator programnya, punya partnership school di Thailand, 2 sekolah, negeri dan swasta berbasis Islam, semuanya di Bangkok. Di sana Bapak Ibu, tulisannya itu semua di jalan-jalan, di toko itu tulisan Jawa. Aslinya tadi ya tulisan Thailand, tapi mirip Jawa. Saya nggak bisa baca juga karena tidak diberi latinnya. Ya, Jalan Malioboro kan dure tulisan latin Malioboro, bawahnya baru Jawa, kan gitu. Tidak, di Thailand itu semua itu huruf Thailand dan sepertinya memang ada katanya loh, ada ikatan sejarah antara Jawa dan Thailand gitu. Katanya gitu, makanya hurufnya itu agak mirip-mirip bentuknya itu. Nah ini tadi sama untuk sastra Jawa, ini juga tugas penjenengan kaitannya dengan di penyusunan kurikulum dan bahan ajar. Seperti tadi, di bahasanya juga seperti itu, di sastranya juga, kemudian juga di aksara Jawanya juga, Bapak Ibu. 3 hal itu harus penjenengan punya peran besar, penyusunan kurikulum, penyusunan bahan ajar, baik itu bahasa, sastra maupun aksaranya. Itu menjadi tanggung jawab penjenengan secara langsung karena penjenengan guru bahasa Jawa. Kalau masuk peran itu adalah dukungan di legislatif secara formal, nanti bisa minta diakomodasi oleh masuk peran karena itu kaitannya dengan regulasi resmi. Kemudian kalau yang kepentingan langsung penuangan di dalam
regulasi kependidikan tentu adalah Dinas Dikpora DIY dalam hal ini nanti ke Pak Suci Rohmadi Kabid Perencanaan nanti bisa dawi tim pengembang kurikulumnya untuk bisa 3 hal itu, pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawanya. Ini juga sama Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pembinaan ini juga secara formal tanggung jawab gubernur. Tapi secara teknis itu dilaksanakan oleh urusan di bidang kebudayaan. Dalam hal ini kalau provinsi ya Dinas Kebudayaan. Itu yang bertanggung jawab secara teknis. Kemudian yang penting lagi Bapak Ibu, pembinaan bahasa, sastra dan aksara ini harus dilaksanakan melalui pengajaran di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan, termasuk SMA. Ini tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, upaya lain adalah peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik. Bapak Ibu, saya yakin kompetensi profesional, pedagogisnya tetap harus diasah terus. Jangan kemudian istilahnya stagnan. Namanya ilmu itu tidak pernah akan habis kita pelajari. Walaupun penjenengan mungkin ada yang mah pensiun, tapi jangan kemudian semangatnya itu turun untuk selalu meningkatkan kompetensi kita. Itu. Kalau kuantitas pendidik itu tentu kaitannya dengan analisis kebutuhan guru, ya, terutama guru bahasa Jawa. Dan enaknya itu ya Bapak Ibu, penjenengan ini yang prodi bahasa Jawa itu kan tidak mungkin akan ditempatkan di luar Jawa, CPNS. Pasti di Jawa. Itu untungnya. Anak saya memang nggak mau ya saya bukan ide yang prodi bahasa Jawa ya. Kuwi engko ora bakal lunga-lunga dadi CPNS ya mung nang Yojo, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu nggak mungkin akan ke Sumatera, Kalimantan. Nggak mau. Angel Pak. Pengalaman kemarin di SMA nilai yang paling jelek bahasa Jawa. Angger garap yang kampungan bapaknya. Gitu. Ini makanya kemudian dia nggak mau. Padahal itu nanti kalau ada formasi CPNS guru itu guru bahasa Jawa itu mesti dibuka kan yang DIY itu, maksudnya masih dibuka. Ya, karena apa? Karena memang kita arahnya tetap ada pelestarian dari bahasa, sastra dan aksara Jawanya itu, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini tentang peran serta masyarakat tentu pemerintah pasti ya, tapi kalau masyarakat dan pelaku termasuk kita ini adalah praktisi pendidikan, pelaku, sehingga kita punya peran langsung. Kemudian tentang kerjasama ini di pasal 21 ini Pemda kaitannya, Pemda DIY ini untuk mengembangkan 3 hal bahasa, sastra dan aksara Jawa itu bisa bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk bahkan lembaga di luar negeri, karena banyak kayaknya ya ini warisan budaya Jawa ini banyak juga yang lari ke luar negeri, ke Belanda misalnya seperti itu, sehingga harus dilacak lagi gitu ya. Nah, ketentuan itu sekarang penghargaan ini Bapak Ibu. Nanti bagi pihak yang berjasa atau berprestasi dalam hal pemeliharaan dan pengembangan 3 hal bahasa, sastra dan aksara Jawa itu akan diberi penghargaan. Tentu tidak hanya matur nuwun. Wah, matur nuwun bagus panjenengan sampun ada jasa yang luar biasa wonten. Ning mung matur nuwun kok, mboten enten apa-apa niku. Ning nek niki mboten yakin nek niki. Mungkin penghargaan ini tidak hanya ucapan terima kasih nggih Mas Ikran nggih. Wah, lebih dari itu. Tapi ini nunggu dulu karena pergubnya belum ada. Nih, tentang pendanaan itu tentu yang utama ini di APBD dan ini sudah mulai berlaku 8 Februari. Itu Bapak Ibu. Matur nuwun Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Boten ini kayak Nyai Segoro. Jadi kayak
Ya enten pengaruh sidik banget. Hanya tapi panjenengan ingkang langkung kathah nggih kathah pangawas ingkang langkung wiyar tinimbang kula. Sing menika saestu kula ning pangapunten wonten kakirangan. Semoga makin menawi wonten atur kula semanggaken. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak nanti ya carikan jawabnya ke pihak lain yang mungkin lebih tahu. Karena saya memang bukan ahlinya di bahasa sastra dan aksara Jawa. Kalau di sini itu memang setiap tahun ada seminar, budaya. Karena sekolah SMA 1 Kalasan adalah sekolah yang berbasis budaya. Beberapa termasuk guru kita undang juga di sini. Dulu ada Mas Amre, kemudian Pak Agus Yuwana, Pak Slamet SMA 8 juga pernah, Romo Tirun juga pernah, dan beberapa praktisi lain yang terkait dengan budaya Jawa. Ini bagian dari memang upaya kita bersama, khususnya di satuan pendidikan, untuk ikut berperan serta di dalam pengembangan pemeliharaan bahasa sastra dan aksara Jawa. Tadi sudah kasih ke situ. Tapi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sukron, anggota Komisi D DPRD Yogyakarta. Yang hormati Pak Basuki Cahayapurnama, kepala sekolah SMA Negeri 1 Kalasan. Mungkin Basuki Cahayapurnama nih. Mungkin terus. Mas Habib nih. Jadi Mas Habib ini sering kita minta bantuannya juga kalau di dinas kegiatan Bapak Ibu semua, dari guru bahasa Jawa. Tapi kalau di SD tentang SD ini, nah SD kan guru kelas nih, tentang guru bahasa Jawa. Ya sebenarnya kalau yang ingin kami sampaikan di sini ya sama dengan yang disampaikan Pak Jaka gitu. Jadi saya itu tadi di dispo untuk mewakili ini. Jadi hari ini itu banyak sekali kegiatan, sampai 8 kegiatan, tapi wah nek refreshing gitu ya milih nang Kalasan mawon. Nah, yang lainnya tuh terima audiensi, yang lainnya tuh aja ya udah ke tempat yang masukkan aja tuh. Ya kita berbagi informasi terkait dengan ini, karena ini Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa ini ya perda yang baru, dan ini baru mungkin satu-satunya yang sudah diinisiasi oleh di Indonesia mungkin ya, karena yang lainnya mungkin belum sampai ke situ. Dan apalagi kita sebagai daerah istimewa Yogyakarta, daerah yang istimewa, punya dana gitu. Jadi kita tuh selain APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, kita juga ada dana keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita kan sebagai statusnya daerah istimewa. Nah salah satunya ya sebenarnya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Jaka tadi, bahwa ya salah satunya untuk mendukung bagaimana untuk pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa ini. Meskipun memang tadi kalau Pak Jaka sudah menyampaikan yang sebenarnya di Perda nomor 2 ini kan tidak hanya terkait di pendidikan saja, malah banyak juga di kebudayaan, karena memang pengampunya paling utama itu di OPD Dinas Kebudayaan. Kalau kita tadi yang sampaikan Pak Joko, ada beberapa yang memang terkait dengan kita. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang pemeliharaan terkait bahasa sastra aksara Jawa, jadi kalau ada ruangan di sini ya yang ada tulisan aksara Jawanya atau gunungannya Pak Jaka ini, kalau dinilai evaluasinya ini nilainya bagus nih katanya. Oke. Jadi kita ini jadi kalau kemarin itu kita evaluasi SD, besok tahun 2022 kita evaluasi SMA SMK terkait dengan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Jadi rohnya
Perda nomor 2 tahun 2021 itu juga terkait dengan Perda 5 2011 gitu. Jadi di tahun 2011 kita punya ya, artinya Perda 5 tahun 2011. Karena gini Bapak Ibu, kita itu cita-citanya sangat tinggi loh, menjadi pusat pendidikan berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025. Artinya tinggal 4 tahun. 4 tahun dikelongi Covid. Nah, Covid itu ya baru ada nawa-nawa ya. Artinya tidak banyak yang bisa kita bisa lakukan, tetapi ya kita juga jangan menjadikan Covid ini jadi salah satu alasan untuk kita tidak melakukan hal-hal positif, termasuk di dalamnya tentu saja ini. Jadi Mas, tolong Mas diteruskan aja. Nah ini kita ini ingin menjadi pusat pendidikan berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025. Nah, karena kita itu salah satunya adalah mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya. Salah satu item yang masuk di sini bahwa arah kebijakan pendidikan kita itu adalah Jogja Tulodo Utomo, artinya memberikan makna bahwa setiap kebijakan pembangunan di Jogja ini maunya harus mengangkat derajat kemanusiaan masyarakat Yogyakarta sebagai pangejauhantahan nilai-nilai luhur masa lalu. Nah, selain nilai-nilai luhur masa lalu, kita juga punya artefak ya. Artefak itu peninggalan masa lalu yang bisa kita lihat ya, kita buktikan kayak seni, kayak tulisan, aksara dan seterusnya nih. Jadi maunya pendidikan berbasis budaya itu yang pertama bahwa budaya itu menjadi isi atau materi pendidikan, kemudian juga metode pendidikan, yang ketiga konteks dan pendekatan pendidikan. Nah kalau isinya, ini kami soroti yang isi karena nanti terkait dengan perda ini, yaitu isi materi pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya itu adalah yang pertama nilai-nilai luhur. Nilai luhur itu sudah tercover di Perda 4 2011 juga terkait dengan tata nilai budaya Yogyakarta. Ada 14 tata nilai. Kemudian kalau yang di Perda 5 terkait yang harus diterapkan di satuan pendidikan itu ada 18 nilai ya. Ada yang nilai untuk diri sendiri dan nilai untuk sesama gitu. Nah, Bapak Ibu bisa membuka itu. Jadi yang pertama adalah nilai luhur. Kami kemarin dan mudah-mudahan tahun depan kita adakan internalisasi lagi lah untuk di pendidikan, internalisasi nilai-nilai luhur budaya. Nah nanti bagaimana prakteknya pembiasaan di satuan pendidikan terkait dengan nilai-nilai itu gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan paling tidak pembiasaannya kalau nilai ini harus seperti apa, harus seperti apa. Kemarin sudah kita lakukan, nah, di jenjang SD, PAUD, kita sampai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah harapannya tahun-tahun berikutnya akan kita terus. Saya kira ini suatu yang salah satunya dalam rangka kita meningkatkan kompetensi dari guru dalam hal implementasi budaya Yogyakarta lah, budaya atau nilai-nilai luhur tadi. Kemudian yang kedua adalah artefak. Artefak yang saya sampaikan tadi termasuk di sini adalah ada bahasa, ada sastra, ada aksara. Nah, bagaimana kita ini masuk di dalam isi atau materi pendidikan di satuan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah adat istiadat, karena kita banyak adat istiadat yang di materi pendidikan kita. Kalau kita ada pekakak misalnya ya, cerita pekakak, kemudian yang lainnya. Kalau kita bicara tentang sejarah sejarah budaya kita yang sering kita kenal, ada pekakak dan seterusnya. Kemarin kalau tidak ada Covid, sebenarnya kita itu ada yang namanya duta seni pelajar. Duta seni pelajar itu nanti melibatkan siswa, tapi karena siswanya ya, SD belum, yang dari SMP sama SMA masih bisa ikut. Itu nanti kita dengan 7 provinsi dulu, 7 provinsi ikut duta seni pelajar. Nah salah satu temanya itu adalah tentang budaya lokal yang bisa dibuat seperti tari kolosal itu.
tari kolosal, kemudian nanti dipentaskan di sana. Dan Jogja itu selalu apresiasinya bagus karena kita kemasannya dikemas dengan bagus, pakai koreografer yang bagus. Dan itu membanggakan bagi kita karena wah kalau Jogja itu mesti dikira penggangan lebih bagus lah. Itu adalah dalam salah satu juga kita mengenalkan terkait adat istiadat di situ. Kemudian juga di metode pendidikannya pakai monolitik, tematik integratif, juga mengembangkan diri ya. Misalnya monolitik ya di dalam mapel. Nah, kalau bahasa sastra dan aksara mesti ya di mapel bahasa Jawa kan. Karena ya itu sudah sangat spesifik gitu. Tapi kalau nilai-nilai luhur itu kan bisa masuk di berbagai mapel gitu. Nah, kemudian tematik integratif nanti lebih kepada tema-tema tertentu, tapi bisa dimasuk di beberapa mapel juga. Kemudian pengembangan diri saya kira itu untuk di metode. Nah, kemudian yang terakhir ini yang penting juga bagaimana kita membuat budaya konteks dan pendekatan pendidikan di budaya lingkungan pendidikan. Nah, saya sampaikan tadi ketika banyak di lingkungan misalnya di SMA Negeri 1 Kalasan ini yang terkenal sebagai sekolah penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya yang sejak lama sebelum sudah dilonceng pun sudah muri-muri petak budayanya itu tinggi gitu. Artinya pernah wayangan ya Pak ya? Wah, pernah, wayangannya pernah gitu ya. Sudah apalagi jadi menjunjung tingginya nilai-nilai luhur itu cukup bagus di sini saya kira ini bisa menjadi contoh bagi satuan-satuan pendidikan yang lain katanya. Jadi fungsinya Bapak Ibu bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa itu membentuk karakter. Gini, orang yang basa Jawane apik nipis itu mesti dari sisi karakternya ya wongnya halus. Ono sing bahasane nipis apik menunggu terus kasok. Wah. Ada enggak marah pakai basa Jawa kromo inggil? Ada enggak? Panjenengan menika Mas, napa karang itu kan mesti tapi ada kata-kata tetap halus, nggak bisa terlalu kasar gitu ya kalau bahasa itu. Nggih, nesune iki nesu halus gitu. Gitu. Kemudian yang perlu didukung juga bahwa kita dalam mengembangkan ini makanya sekarang yang khusus aksara ini, yang khusus aksara Jawa ya. Khusus aksara Jawa ini bagaimana mengembangkan ini melalui karena sekarang eranya era teknologi Bapak Ibu, kita harus juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu pasti gitu. Di Balai Teknomdik, UPT-nya di Kora, kita juga membuka di Jogja Belajar itu namanya Jogja Budaya. Budaya ini coba akan kita kembangkan termasuk kalau Bapak Ibu punya tulisan, punya cerita cerkak dalam cerkak itu. Saya tuh sebenarnya senang kalau ada pembacaan buku bahasa Jawa zamannya Abbas Dehan nang Reca Buntuk ya. Nah, kayak gitu mau apa dulu tuh ya seneng gitu. Wah, ini kayak tenan-tenan padahal saya ngomong memang siji gitu. Tapi sudah diwedok, sudah dilanang. Nah, kayak gitu itu apa ya namanya itu membuat kita tuh senang gitu. Terus yang kedua itu yang dari sisi media elektronik, belum yang media cetak. Joko Lodang sekarang masih enggak loh? Masih gitu. Mekarsari? Oh, bukan KR. Dulu itu kita senang mesti nang Joko Lodang itu Jagadin Melembut. Seninjong itu apa? Seninjong. Kalau niku riyen ya seneng buka-buka Joko Lodang. Terus Bapak Malih, jadi cerita cerkake nggih wonten cerkak basa Jawa. Jagadin Melembut pun niku wong. Jagadin Melembut itu gambare edisi pertama pocong, edisi kedua pocong meneh, pocong terus. Nah, Beko. Jadi saya kira itu media kita harus ada media ini. Kalau perlu nanti di satuan pendidikan punya media dalam bentuk bahasa Jawa, dalam bentuk apa tulisan-tulisan Jawa, apa media Jawa. Gitu. Kalau yang sering ada di sekolah itu kan media ilmiah ya, pengetahuan teknologi gitu. Nah, kalau bisa juga biasanya nanti membuat buletin tentang buletin Jawa ya di sekolah. Nah ini juga akan kita kembangkan yang itu, yang karena kalau nggak didukung dengan itu ya bagaimana bisa melestarikan ini masalah bahasa, masalah sastra, masalah aksara ini.
Nanti kalau punya bulletin itu ya isinya bahasanya jelas. Oh, sastra juga ada apa? Oh, diskus. Oh, diskus ya. Ya, coba nanti kita di Dipora, karena Dipora itu ya majalah ini yang dari dulu itu ya majalah apa ya, majalah kita itu tiga itu majalah yang sekarang ini sementara hilang dulu. Ya, jurnal. Iya, ya. Nah itu perlu pengembangan terkait yang masalah bahasa Jawa gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau yang aksara Jawa selain tadi juga nantinya kayak buat kita di komputer ini kalau udah ya kita nulis pakai bahasa Jawa, nulis dirinya sendiri, nama kita bisa gitu. Mestinya juga gini, nanti kita mau Pak Sukron, kalau memang aksara Jawa ini menjadi ikon kita, paling tidak misalkan malah ada aturan-aturan terkait nanti misalnya dibahas dengan eksekutif, mungkin dengan BKD apa nama kita itu ya kanggo aksara Jawa gitu. Benek sing ora ngerti kae jenenge sapa to? Ya kowe sinau bahasa Jawa, ben iso ngerti kan jenenge sapa. Nah, misalnya. Jadi anak-anak kita pakai bahasa aksara Jawa. Saya tuh kemarin dibuatkan Mas Afif CS itu. Pak, nah, untuk tadi kok ada nggak tak bawa itu ya. Jadi tulisan nama saya itu sudah pakai apa namanya huruf aksara Jawa. Ya, itu salah satu membudayakan aksara Jawa loh. Kalau enggak, ya ngerti ini nanti hanya dipelajari lewat mata pelajaran di sekolah, kemudian ya, kalau ada tulisan atau kalau ke kuburan. Loh, di kuburan itu yang sering itu mas tulisan Jawa itu. Jadi kuburan itu membantu ini apa namanya memeliharaan bahasa Jawa loh. Kuburan kuno itu tulisannya Jawa, tapi kita susah untuk dikikit bacanya apa ya gitu. Soalnya hurufnya lain ya. Kawi masih kawi. Jadi kalau kita ke kuburan-kuburan yang zaman dulu itu pasti ada tulisan Jawa, apalagi kuburan keraton itu biasanya ada tulisan-tulisan Jawanya. Sasono Loyo itu tulisannya Sasono Loyo waktu Jawa itu. Malah di sekolah malah kadang-kadang belum ya Pak, apa namanya. Nah besok mestinya juga pelang, kemudian web, apalagi ya web kita ya web sekolah atau web apa ya tulisannya SMA Negeri 1 Kalasan, nanti tulisan Jawanya apa di bawahnya, di atasnya itu. Tapi jangan tidak ditulisi Indonesianya karena kalpe opo gitu ya. Ya namanya ini pelan-pelan Bapak Ibu. Tidak mesti kita harus langsung wah itu dua kumpulan apa ya, tidak. Kayaknya artinya opo gitu. Termasuk Bapak Ibu kalau kita itu WA Bapak Ibu di WA itu sekarang budaya itu sudah mengembangkan kalau SIP itu ya tulisan so ho po gitu di KI gitu. Terus atau ngeten iki ana tulisannya SIP. Misalnya SIP. Terus sama malih Mas, ketoke perlu dikirimi woni. Matur nuwun. Itu salah satu dalam rangka kita membumikan aksara Jawa kita itu. Itu kemudian berbagai itulah media cetak, media elektronik, kemudian buletin, kemudian web, kemudian juga di medsos kita, media sosial, kita bumikan ini aksara Jawa. Kemarin makanya hari Jogja, hari kota Yogyakarta, kota Hanacaraka. Nah, kita juga kita viralkan ya lewat media sosial itu supaya kita mendukung itu. Ya itu bagian dari kita ingin apa namanya Hanacaraka dikenal itu. Oh Jogja itu memang ini. Yang sedang kita perjuangkan berikutnya itu serangan umum 1 Maret jadi apa hari besar nasional. Nah, siapa tahu itu juga karena itu sejarah Jogja. Nah kalau upaya pemeliharaannya saya kira kalau misalnya di aksara Jawa itu misalnya inventarisasi, preservasi ya itu bagaimana yang seperti disampaikan di Pak Joko tadi punya buku kuno tadi ya. Itu salah satu preservasi atau melindungi dari kerusakan.